Terima kasih Tuhan Yesus, masuk hadirat-Mu tuh tubuh jiwa roh langsung rileks. Thank you untuk segalanya. Dengan Tuhan, dekat Tuhan itu hati tenang. Kami tahu badai taufan bisa menerpa kami tapi pasti berlalu. Apapun yang kami alami Tuhan, Kau selalu beserta kami. Up maupun down, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sebelum duduk, coba lihat kanan kiri, beri senyum yang terbaik. Iya, iya sungkan-sungkan senyumnya. Silakan duduk. Kepada semua yang tidak di ruangan ini, tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Ya, Tuhan itu baik sekali. Amin. Kita baru kembali dari BDI, saya baru pulang hari Sabtu. Dari Fourth Dimension Retreat, ada 900 pengusaha lebih yang bergabung 2 malam 3 hari. Wow, Tuhan bekerja dengan luar biasa, betapa indahnya, ya. Dan minggu ini juga saya dalam minggu ini akan ada FKA ke-22 di Balikpapan. Mohon doa restu ya. Harus pergi lagi, terbang lagi. Malam pertama diisi oleh Pastor Fuji dari GMS Jakarta. Malam kedua saya, lalu saya khotbah hari minggunya, minggu depan ini di Gereja Mawar Sharon Balikpapan. Nah, perlu doa ekstra juga, kaki saya terluka, lutut saya sekarang ini terluka saat olahraga hari Senin kemarin. Jadi antara tulang dengan tulang begini, itu dari saya jelaskan, kalau banyak yang tanya kenapa saya pincang, ya sekalian tak jelasin sudah lupakan ya, kita fokus firman sekali aja tak jelasin ya. Itu bantalannya sobek di bantalan antara tulang paha dan tulang kaki itu. Ya waktu olahraga, lupa usia. Saya terpengaruh buku Before 30, kira terus umur 30 di bawah. Akhirnya ya masalah. Tapi sekarang pemulihan, no big deal, oke? Just pray, doakan supaya semuanya smooth, supaya FKA nanti kita bisa melayani dengan maksimal dan baik. Ya? Oke, karena itu jangan sungkan bawa kursi ke sini, sudah diumumkan kok. Mereka mengerti, bawa sini sekarang ke sini. Nah, dari waktu ke waktu saya perlu duduk sebentar supaya nggak overuse, oke? Ya? Terima kasih, ini tahta saya hari ini. Kok enak, kok jemaat aja yang duduk? Pendetanya tuh duduk dong ya. Oke, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, apa yang menjadi rema dari Roh Kudus, saya bawa laporan kemenangan, yaitu Festival Kuasa Allah di Jakarta. Semoga menjadi berkat buat Anda ya. Ini sebenarnya sudah minggu-minggu yang lalu harusnya, tetapi kami baru bisa menyelesaikannya. Semoga jadi inspirasi buat Anda semakin sungguh-sungguh mendoakan kami-kami yang ada di barisan terdepan untuk melayani Tuhan, dan juga supaya Anda tidak lupa selalu mendoakan orang-orang yang dalam kebutuhan. Sungguhan, saya selalu mendoakan orang-orang yang sakit. Sekarang giliran saya yang sakit, giliran Anda yang doakan saya. Kok enak saya yang doa terus. Saya silakan kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kepadamu untuk berjalan dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiap hari kakimu akan semakin hari semakin kuat setelah 5 tahun tidak dipakai. Anak muda, Tuhan suruh saya hari ini mengimpartasikan sebuah jubah untuk Anda. Bangkitkan revivalis baru. Bangkitkan orang-orang yang baru di dalam nama Yesus Kristus. Apa yang kamu rasakan? Hah? Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan? Holy Spirit. Holy Spirit. That's right. That's right. That's right. Lihat anak ini bergetar dalam kuasa Tuhan. Lihat anak ini bergetar dalam kuasa Roh Kudus. Anak kecil, tidak pura-pura. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada
janji-Mu. Engkau Tuhan, tepati janji-Mu. Mari kita buka sama-sama Keluaran pasal 16, judul khotbah saya hari ini adalah pelajaran dari manna, roti manna maksudnya, 3 rema di masa krisis ekonomi. Hari-hari ini banyak orang kerjaannya sepi, dalam hutang atau piutang tidak dibayar, bukan karena orang mau lari dengan uang Anda, tetapi memang sekarang ini sedang krisis ekonomi di mana-mana. Saya nggak berkata mari kita terima keadaan itu sebagai normalnya, tidak loh ya, kita harus berjuang. Tetapi justru di dalam kesempatan seperti ini, di padang gurun ini, justru kita harus mengandalkan Tuhan. Amin. Saya berdoa puasa untuk jemaat ini, agar di masa-masa yang sulit ini, banyak orang menemukan oasis atau menemukan sumber air dari Roh Kudus. Nah, kita sekarang buka Keluaran 16, kita akan baca ya. Pelajaran dari manna, roti manna itu, ayat 1. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, pada hari yang ke-15, bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Perhatikan sampai ayat 1 dulu saya jelaskan. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup itu mudah. Tuhan tidak pernah menjanjikan berlayar kita mulus. Sejak keluar dari Mesir, orang Israel selalu menerima tantangan. Langsung di depan mata, Laut Merah, di belakang, orang Mesir yang mengejar. Tapi Tuhan berkata dalam firman-Nya, kemalangan orang banyak, orang benar banyak, tapi Tuhan meluputkan dia dari semuanya. 7 kali orang benar itu jatuh, bukan moral maksudnya, ini bukan dosa moral. 7 kali orang benar itu jatuh di dalam pencobaan ujian hidup, dia akan bangkit pula. Dari sini kita tahu bahwa problema tidak pernah bisa mengalahkan anak-anak Tuhan. Termasuk krisis keuangan. Kita jauh lebih kuat. DNA kita itu Kristus. Kita tidak bisa ditaklukkan dengan keadaan. Yakini dulu bahwa Tuhan ada di dalam diri Anda tidak akan tenggelam. Sekalipun seolah-olah dunia Anda kiamat. Anda dan saya harus yakin dulu. Dengan segenap hati, jadikan ini pewahyuan di dalam dirimu, sebuah kebenaran yang pasti bahwa yang namanya problema itu ada tanggal kadaluarsanya. Tidak ada masalah yang kekal di hidup ini, apalagi buat orang percaya. Buat orang fasik mungkin iya, karena mereka menggali lubang, jatuh sendiri di dalamnya. Setelah jatuh, pepatah bahasa Indonesia berkata, ketimpa tangga. Orang benar tidak begitu, ada penyertaan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita sekarang mengalami masa padang gurun, kalau Tuhan izinkan kita di sini, ya berarti Tuhan punya maksud mulia. Yesus saja anak Allah bukan karena kesalahan dia. Dia tanpa dosa. Setelah dibaptis di sungai Yordan, langsung dituntun ke padang belantara. Berarti kita juga diizinkan Tuhan mengalami masa-masa kering di dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan berkata di Mazmur 1, berbuahlah pada musimnya. Setiap musim berbuah sendiri. Kalau kita sekarang masuk ke dalam masa krisis ekonomi, apa buah kebenaran yang Tuhan ingin timbulkan dari diri kita, yang Tuhan ingin munculkan? Jadi jangan cepat putus asa, jangan kecewa, apalagi menyalahkan Tuhan. Mari kita minta dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Ayat 1 tadi bicaranya indah sekali. Padang gurun Sin itu di antara Elim dan Gunung Sinai. Saya selalu percaya, setiap ujian hidup ini ditaruh Tuhan tercepit di tengah. Tuhan selalu menaruh masalah di antara satu hal dengan hal yang lebih besar. Ada ayat yang berkata kita ini dijadikan menjadi serupa dengan anak manusia, anak Allah Yesus Kristus. Dan kita dipindahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Dalam bahasa Inggrisnya glory, from glory to greater glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya ini seringkali Yakobus 1 berkata, berbahagialah kamu jikalau kamu jatuh ke dalam berbagai macam ujian, karena ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, ketekunan menghasilkan kedewasaan, dan kedewasaan berarti Anda sempurna, tidak kekurangan apa-apa. Percayalah, padang gurun di dalam hidup orang Kristen ditaruh di antara glory and glory.
tidak dibiarkan selamanya kaki orang benar itu goyah. Gak seterusnya. Karena Tuhan yang menopang tangannya. Amin Bapak Ibu Saudara, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mungkin Anda berkata, hari-hari ini saya mengalami padang gurun. Waduh, bisnisku sepinya seperti padang belantara. Hidup seperti tanpa harapan kayak di padang pasir saja. Ya sudah, katakanlah apalah, coba jelaskan, gambarkan situasimu. Tuhan kita tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan firman Tuhan berkata di Roma 5, pengharapan itu yang menyelamatkan kita. Ya, ini bukan keselamatan masuk ke sorga loh ya. Tapi untuk tetap bisa hidup dalam rencana Allah, manusia-manusia Allah tidak boleh kehilangan pengharapan. Karena pengharapan itu yang menyelamatkan, pengharapan tidak mengecewakan. Karena Yesus kita hidup, dia bukan teori belaka. Ayat 1 menjelaskan padang gurun. Latar belakang cerita, mujizat makanan namanya manna adalah bangsa Israel berada di padang pasir sendirian. Justru persoalan kita bisa menjadi kesempatan Allah untuk bekerja. Jangan lihat lubang donatnya, seperti yang saya sering kali katakan. Lihat adonannya. Kalau Anda lihat lubangnya terus, masuk angin nanti. Makan angin. Lihat adonannya. Anda akan bangkit untuk bekerja another day, satu hari lagi. Coba dengan cepat saja. Saya tanya, bukan untuk mempermalukan. Roda kan selalu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Jadi yang tidak angkat tangan, jangan kita bangga, gua nggak apa-apa. Firman ini juga untuk Anda kalau Anda tidak mengalami masalah keuangan hari ini. Suatu hari siapa tahu Anda mengalami sesuatu, Anda sudah dibekali hari ini lewat pengembalaan. Anda tidak akan terpuruk waktu itu, justru akan menjadi kesempatan, your test, ujianmu akan menjadi your testimony, akan menjadi kesaksianmu. Amin. Coba dengan secepat-cepat aja. Atau nggak usah angkat tangan deh, batuk aja, oke? Gitu ya. Siapa di sini dalam masalah finansil atau masalah pekerjaan? Minumlah Konidin. Banyak ternyata, sudah seperti yang saya duga. Setiap sektor di Indonesia melemah. Anda bisa harapkan hari-hari ke depan yang pasang plang dijual, itu di mana-mana. Yang dijual bukan pabrik, yang dijual bukan mobil, yang dijual rumah tempat tinggal. Dan plang itu Anda bisa harapkan tetap berada di sana cukup lama waktu. Karena yang beli tidak sebanyak yang menjual. Siapa punya duit hari-hari ini? Yang punya duit, yang punya cash flow itu yang beruntung. Ketika semua jual, mereka beli. Tapi saya yakin, ada orang-orang yang sekarang masuk dalam berkat, bukan paceklik, adalah orang-orang di musim yang lalu, melakukan firman yang saya mau bagikan kepada Anda. Berarti sekarang ini, kalau Anda lakukan firman ini, Anda nanti akan jadi orang yang membeli di musim berikutnya. Kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Padahal saya nggak bilang mau beli apa, diaminin dulu, beli pentol maksudnya. Oh haleluya. Ayat 2, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu, bayangin Musa, Harun, di kamu ini orang-orang sudah pahit hati. Kamu bawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Ya enggak? Ya enggak? Ngaku, hayo. Ini bangsa sudah kepahitan. Kepahitan bukan sama seseorang, kepahitan dengan hidup. Saya sedih hari-hari ini mendengar ada orang Kristen yang mau bunuh diri. Beneran ini ada nih true story. Tapi untung ada yang ingatkan. Orang Kristen loh bisa mikir bunuh diri loh gara-gara krisis ekonomi ini. Ya kita nggak bisa menghakimi ya kan. Saya hanya bisa berbelas kasihan dan berkata jangan. Jangan. Ada loh yang sampai sudah berpikir tumpul. Karena dia sudah nggak bisa lagi hidupi keluarganya. Mungkin kalau Anda tidak parah, kalau ada di sini nggak ngalami masalah, mari kita belajar peka. Jangan kita merasa bahagia, ya bukan aku. Siapa tahu suatu hari giliranmu. Karena itu menaburlah yang benar supaya suatu hari menuai panen-panen dari Tuhan. Amin. Anda harus tahu pedang ini bermata dua. Yang satu untuk cure, untuk menyembuhkan, yang satu untuk prevent atau untuk mencegah. Ini firman untuk dua-dua yang dalam masalah atau tidak, meskipun tadi yang batuk rasanya hampir satu ruangan. Kesalahan daripada bangsa Israel apa? Ketika di padang gurun.
Saya sebut ini sekarang lagi di seluruh Indonesia the desert experience atau pengalaman padang belantara. Tak terkecuali anak-anak Tuhan. Kalau di luar sana hujan, kita nggak bawa payung, nggak peduli Kristen, nggak, semua basah kuyup kan. Cuman yang membedakan, yang satu yang kehujanan dengan yang lainnya adalah sikap hatinya. Yang membuat kita beda dengan umat yang lain adalah kita punya harapan. Kita punya iman. Itu nggak boleh hilang. Orang Israel, ada 3 kesalahannya di sini. Yang satu, mereka hidup di masa lalu. Mereka membandingkan diri dengan apa yang mereka miliki dulu. Nah, ini kesalahan fatal sekali karena pengkhotbah berkata, siapa menoleh ke belakang dan berkata, yang dulu kok lebih enak dari yang hari ini, tidak berbicara dari kebijaksanaan dan dari hikmat, justru melemahkan dirinya sendiri. Kira-kira begitu artinya. Wah, dulu di Mesir kita bisa makan daging di kuali. Orang yang menoleh ke belakang itu tidak objektif. Karena biasanya ketika hidup menekan mereka, mereka frustrasi. Dan mereka kalau mau lihat belakang sekalian dong, jangan pilih-pilih. Biasanya yang dipilih, yang dipikirkan di belakang kita yang enak-enak doang. Apa mereka lupa waktu di Mesir mereka dicambuki? Mereka cuma pikir bawang putih dan bawang prehnya saja yang enak, daging-dagingnya. Masak angsa di kuali. Nona minta dansa 2 kali. Mereka lupa mereka dicambuki. Apa mereka lupa? Sama dengan orang yang sudah menikah kan, seringkali kalau sudah pahit hatinya sama pasangannya lagi berantem gitu kali. Karena itu kalau berantem jangan short circuit, jangan sampai kita itu pendek pikirannya kalau berkelahi. Berkelahi sih berkelahi, selesai sih selesai. Tapi kalau melukai lagi, menjadikan kebiasaan sebuah tradisi. Tradisi apa yang seringkali kita buat, yang kita seringkali lakukan di dalam pernikahan-pernikahan yang tidak bahagia. Mana bisa bahagia kalau punya tradisi demikian? Dikit-dikit ngungkit X-nya. Selalu bandingin istri Anda dengan X Anda. Selalu bandingin suami Anda dengan X Anda. Dikit-dikit sebut mantan pacarnya. Kamu nggak seperti mantan pacarku. Mulutnya nggak kasar kayak mulutmu. Kamu juga nggak seperti ex-boyfriendku. Dia itu kaya raya tahu. Mati lu, gimana gitu. Tapi apakah Anda lupa kenapa Anda putus? Kok yang dipikirin manisnya doang? Kalau ex boleh, yang manis sudah manis sepah dibuang, boleh. Jangan diingat lagi hanya manisnya doang. Pikirkan kenapa Anda putus. Anda digebukin bukan? Sekalipun dia bawa bunga setiap Valentine. Sekalipun setirannya Lamborghini. Yang cewek tadi satunya tadi, kata-katanya enggak kasar, memang manis. Tapi bercabang 2 ya kan? Yang itu membuat Anda putus, bukan enggak? Gitu kan? Karena dia jadian sama boyfriend Anda. Mengganda hubungan. Sementara jalan sama Anda, dia cium bibir orang. Lupa itunya. Jangan lupa, jangan hanya diingat angsa di kuali. Ingatlah mengapa dia jadi ex Anda. Atau mungkin dia enggak ada salahnya, dia ninggalin Anda untuk cewek yang lain. Jangan lupa itu, jangan bandingkan yang sekarang. Nggak fair. Apapun yang kau bandingkan dengan masa lalu, tak ada kebenaran di dalamnya. Kalau tidak ada kebenaran, tidak ada berkat. So stop living in your past. Dulu pabrikku itu segini. Ya sudah, pertanyaan saya bukan dulu pabriknya seberapa. Pabrik Anda sekarang seberapa? Segini. Ya sudah, yang ini yang dari Tuhan. Jangan bandingkan yang segitu. Dulu sih dulu, udah nggak relevan lagi. Katakan kanan kiri, udah nggak relevan lagi bro. Orang jangan hidup di masa lalu bandingkan dengan yang dulu, karena tidak ada kebenaran dan berkat. Sudah jangan berkata dulu ya. Kalau ngomong sama orang itu, kecuali kalau ada ujungnya, kesaksiannya memuliakan Tuhan, lain cerita. Atau membangun orang lain ada intinya. Kalau nggak ada, nggak usah. Biasain kalau bicara sama orang itu gini. Dulu, om ini kaya raya sebelum tuh. So? Bukan kita, jangan beneran di gitu nggak peka ya. What's your point? Om, start living in today, in now. Hiduplah sekarang. Saya tidak tertarik mengenal apa masa lalu Anda. Yang saya tertarik adalah mengenal Anda sekarang. Bagaimana Anda bisa dari sekarang ini beranjak masuk ke dalam rencana Tuhan. Itu lebih membuat hatiku tertarik. Amin Bapak Ibu Saudara. Buat komitmen, di padang gurun gak boleh noleh ke Mesir. Kesalahan kedua orang Israel adalah mereka bersungut-sungut di masa sekarang. Mereka menggerutu. Membuat mereka punya belenggu semakin kuat saja. Jangan mengeluh. Dulu
aku tuh punya segini. Sekarang cuma 2 ikan, 5 roti. Apa arti? Jangan disunguti. Punya aja Kamsya. Belajarlah di padang gurun selalu mengucap syukur. Tapi di padang gurun gua gak bisa makan wagyu. Gak apa-apa. Aku mau burung puyuh. Ceritanya orang Israel dapat burung puyuh langsung mati. Karena terhadap dengan burung puyuh itu karena didapatkan dan keserakaan karena mereka memaksa kehendak Tuhan. Akhirnya mereka jadi orang yang kesetanan. Tapi di padang gurun saya cuma bisa makan mana. Mana itu seperti ketumbar, tipis seperti embun yang turun pagi hari. Kalau nggak diambil, siangnya matahari keluar sedikit, nggak sampai siang hari, tengah hari, langsung meleleh. Ketumbar, kalau dimakan itu tipis, dimasak dulu juga bisa, kalau dicicipin seperti kue madu. Itu mana? Memang kalau dibanding-bandingin ya makanan pasti ada makanan lebih enak. Bangsa Israel membandingkan, dapat gitu nggak berterima kasih, dia berkata, aku mau wagyu. Saya nggak mau yang begitu. Di padang gurun tidak boleh idealistis. Di padang gurun kita harus mensyukuri apa yang ada pada kita. Itu jauh lebih berguna daripada kita mengingini dan melanggar perintah Allah yang ke-10, mengingini mobil orang lain, mengingini rumah orang lain. Kok enak ya nasib tetanggaku lebih enak, kok pekerjaannya lebih cuan ya, kok ini kok sana, kalau kita anak muda, kok enak ya papa mamanya sukses, papa mamaku sekarang sedang seret banget. Papa mamaku sekarang sedang kesulitan keuangan. Enak di sana ya, bisa beli gadget yang baru. Aku dari dulu yang ini terus. Yang ini terus. Nggak nambah-nambah, nggak upgrade. Kok enak ya, kok enak. Jangan idealistis. Di padang gurun itu syukuri apa yang ada di depanmu. Itu pelajaran dari mana itu? Yang ketiga, kesalahan bangsa Israel adalah mereka pesimis untuk hari depan. Mereka berkata sama Musa loh, pakai kamu-kamu segala tadi, ingat nggak kita baca? Kamu bawa kami keluar dari Mesir, mau bunuh kami kan? Ya kan? Ya kan? Loh, apa mereka lupa? Orang itu kalau nggak bersyukur tuh langsung buta. Padahal dia bisa melek dan melihat segalanya. Waktu mereka ngomong begitu itu, nggak ada satu pun dari 3 juta orang di padang belantara itu yang pernah ke dokter gigi. Tak ada satu pun giginya bolong, baca Alkitab. Ada tertulis di sana. Sepatu mereka bukan merek Itali. Sepatu mereka itu cuma dari tali, bukan Itali. 40 tahun gak ganti sandal. Tidak usang. Bakteri kaki pun gak bisa menempel di dalam sandal mereka. Bayangin. Waktu mereka berkata, kami mau dibunuh kan? Mereka sedang diberkati. Cuman diberkati tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan atau tidak sesuai ekspektasi. Dan kalau mereka menoleh ke belakang dibandingin, nggak seperti pengalaman mereka dulu. Tapi bukannya Tuhan selalu mau membuat perkara-perkara yang baru. Amin. Percayalah Tuhan kita nggak pernah kehabisan akal atau kurang kreatif. Kalau Anda dulu di berkatnya pabriknya segini, sekarang tinggal segini, syukuri 2 ikan 5 roti. Nanti Anda akan lihat. Tidak akan jadi pabrik segitu lagi, akan jadi sesuatu yang lain. Seperti pejunan, tanah liat di tangannya, menjadi bejana B yang tidak kalah dengan A. Nggak kalah. Rencana B-nya Tuhan itu nggak tentu kalah sama rencana A loh. Bener? Coba nggak percaya ya? Nggak percaya. Coba sekarang sebut semua kata tanpa B-nya hilangin. Ya. Halo, apa kaar? Aik ya? Saya juga Aik. Ayo kita berdoa. Nanti kalau mau ke gereja, jangan lupa berpakaian. Nggak bisa, tanpa B tidak indah. Allah punya rencana nggak cuma sampai A. Tuhan punya alfabet sampai Z. Jangan pernah pikir masa lalu lebih baik. Itu menurut Anda dan saya. Kalau kita berserah hari ini, masa depan kita, meskipun beda dengan ekspektasi kita dan dari masa lalu kita, akan lebih baik dari masa lalu kita. Mau tahu kenapa alasannya lebih baik? Karena masa lalu sudah lalu, masa depan itu yang kita rasakan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sebaik apapun masa lalumu, sekalipun itu true story, sekalipun itu cerita nyata, itu sudah jadi fantasi. Masa lalu tak pernah kembali. Sudah, jangan gigi jari.
kok kawan bisa kembali seperti dulu ya? Gak usah seperti dulu, ikuti Tuhan sekarang, in the now. Dan jangan pesimis masa depan, optimis. Ya Tuhan, aku tahu. Ku tahu rencanamu. Cialah dia. Mulai nyanyi nih. Indah bagiku. Ku tahu kehendakmu. Baik bagiku. Ku tahu rancanganmu. Sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu. Yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya rencanamu indah. Jangan lihat ke belakang. Walau saat ini belum ku mengerti. Gak apa-apa. Sekarang berdarah-darah bisnisnya setiap hari. Engkau telah berfirman. Ini fondasi iman. Memberi masa depan. Bukan aku akan dibunuhnya. Tapi damai sejahtera. Penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ayo sama-sama nyanyi, Ketara belum beli albumnya. Ku tahu kehendakmu bagiku. Nah, ya sekarang saya percaya. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Suaranya merdu sekali, nyanyi sekali lagi. Ku tahu rencanamu, come on, indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagi. Beri tepuk tangan untuk Tuhan dan untuk diri Anda sendiri. Haleluya. Jangan ulangi kesalahan orang Israel. Mari kita sekarang optimis ke depan. Entah kita punya atau tidak punya alasan, firman adalah fondasi iman. Percaya itu. Apa buktinya untuk kita bisa punya pengharapan? Ini, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Wujud segala sesuatu yang kita harapkan. Maju dengan ini. Bukan perasaan. Bukan kondisi keadaan. Maju dengan iman. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah sekarang saya berikan 3 rema. Untuk saya berdoa itu ada 3 rema yang Anda bisa catat. Simple kata-katanya. Tapi saya berdoa, saya percaya kalau ini rema dari Roh Kudus. Pasti akan terngiang-ngiang di hati Anda ketika Anda besok kembali bekerja. Yang pertama. Pelajaran dari mana? Apa yang ke-1? Mencukupkan diri. Di padang gurun itu harus belajar mencukupkan diri atau mawas diri. Yang namanya kalau kita kadang-kadang tidak segala sesuatu yang kita harapkan secara ngotot itu iman. Kadang-kadang itu hanya keluar dari keputusasaan. Lebih baik segenggam ketenangan daripada 2 genggam. Daripada 2 genggam berusaha menjaring angin. Ngerti maksudnya 2 genggam menjaring angin? Saya kasih satu gambaran yang lebih simpel untuk dimengerti. Lebih baik segenggam ketenangan. Coba perhatikan. Body gesture atau bahasa tubuh ini. Lebih baik segenggam ketenangan. Ya, cepat difoto. Daripada 2 genggam berusaha menjaring angin. Daripada acungkan tinju ke surga berkata, mana? Mana? Bukan mana ini. Mana berkatmu katanya aku keluar hutang. Mana? Mana? Daripada kita begini, tambah merusak hubungan kita dengan Tuhan. Mending begini. Penting mawas diri. Anak muda, kalau papa mama Anda sedang seret uang, jangan buat mereka semakin merasa bersalah di rumah. Ketika pulang rumah Anda beritahu teman Anda dibeliin papa mamanya apa. Jangan mulai membawa orang tua Anda ke guilt trip. Karena kalau orang tua Anda semakin merasa bersalah, Anda yang rugi karena mereka semakin tidak performa di tempat kerjanya. Untuk bekerja itu orang perlu semangat, perlu spirit. Justru inilah anak, waktu-waktunya anak harus jadi anak. Dukung papa mamanya. Ini kesempatan emas. Justru ketika papa punya emas, Anda tidak bisa buktiin Anda benar-benar anak sungguhan. Karena semua orang pasti mau jadi anaknya orang yang punya emas.
Tapi ketika papa enggak punya apa-apa, itu kesempatanmu forever and ever. Suatu hari kalau papa Anda jadi konglomerat, Anda enggak menyesal karena Anda tetap jadi anaknya ketika dia melarat. Jangan datang dan berkata, "Papa, handphoneku gini terus loh, Pak. Masa dari dulu loh, Pak, handphoneku ini segede mikrofon." Itu loh Pak, ini loh Pak, dibeliin papanya gini, enak Pak, liburan Pak, temanku ke Disneyland Pak, di Orlando, kita cuman ke Singapura. Atau yang Singapura nggak bisa, cuman pergi ke mana gitu. Jangan begitu, papa mama udah berusaha. The least you can do is say nothing, but say thanks. Paling mudah yang bisa Anda lakukan, hanyalah jangan berkata apa-apa kalau Anda tidak punya apa-apa untuk dikatakan sama papa mama. Kalau Anda tidak bisa hibur mereka, jangan tambahi misteri atau penderitaan mereka. Ya, ada juga anak muda yang, wah, papa terpaksa jual mobil Jermannya. Anda sekarang dijemput, mungkin SMP-an atau SMA mungkin, dijemput pakai mobil Jepang, bukan lagi Jerman sekarang. Ya. Dan sekarang Anda bahkan bukan, pokoknya mobil biasa, Anda mulai malu sama teman-temannya. Kalau dijemput, suruh jemput di ujung jalan. Kenapa? Semua orang naiknya mobil yang luar biasa mahal, Anda mobil-mobil perkantoran. Saudara-saudara, mawas diri. Cukupkan dirimu. Anda bisa punya transport, bersyukurlah. Jangan marah sama Tuhan, mana? Itu namanya mencobai Tuhan. Katanya Tuhan baik. Kembalikan mobil Jerman kami. Sekarang itu waktunya bukan beli mobil. Sekarang itu waktunya sehatkan usaha. Kokohkan bisnis Anda dan rumah tangga Anda. Ini bukan waktunya ekspansi sembarangan. Biarin teman Anda mau naik mobil mahal. Itu dia nggak beli kok. Kenapa Anda harus malu? Nggak usah malu. Nggak usah ikut-ikutan zaman, nggak usah jor-joran. Cukupkan dirimu, mawas diri. Bapak Ibu juga sama. Istri harus dukung suaminya. Saya nggak bisa kasih satu-satu contohnya, terapkan sendirilah pakai imajinasi. Yang pria juga sama, suami. Ya, jangan terpancing untuk ikut-ikutan dengan dunia. Waktunya kita kencangkan ikat pinggang. Bukan berarti kelaparan loh ya. Karena Allah kita adalah Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Tidak mungkin kelaparan. Lebih banyak menyeratkan ikat pinggang itu kepada keinginan. Hati-hati, jangan demi keinginan Anda jual sesuatu supaya nanti jangan sampai suatu hari hati-hati jangan sampai Anda hanya beli dan foya-foya untuk keinginan, sebab suatu hari Anda tidak bisa beli apa yang Anda butuhkan. Ini waktunya kencangkan ikat pinggang. It's okay kok. Don't apologize. Jangan merasa seperti orang yang kurang diberkati kalau Anda turun fasilitas. Kalau itu demi supaya bisnis Anda bisa sehat, lebih baik saya kelihatan gak punya banyak tapi uang gua sendiri. Daripada kelihatannya banyak semua uang bank. Ngerti maksud saya Bapak Ibu Saudara? Ya. Yang pertama itu, yang kedua, kenapa? Kita lihat ayatnya, ayat 17 dan 18, mencukupkan diri mana? Munculin di depan saja, di sini saja ya. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Pelajaran dari mana adalah, mana itu disuruh sama Tuhan, orang Israel mengambil satu hari satu porsi. Untuk dia sendiri atau untuk keluarganya. Dan akhir pekan sebelum hari Sabat, mereka boleh ambil 2 porsi alias ganda. Kalau mereka ambil berlebihan, keesokan harinya berbau busuk dan keluar ulatnya atau setnya. Kecuali hari Sabat, keesokan harinya tetap fresh, mana itu seperti baru dipungut dari tanah. Apa dari hikmat ini? Ketika di padang gurun, memang mereka tidak makan daging. Mereka tidak makan pesta pora karena mereka belum masuk ke tanah yang melimpah dengan susu dan madu. Kalau kita bicara tentang susu, itu dairy. Ada susu, ada sapi, ada daging. Mereka makan roti 40 tahun.
Tetapi mereka tidak kelaparan, yang penting mereka sehat bukan? Yang penting keuangan Anda sehat. Yang penting pernikahan Anda sehat dan tidak bertengkar melulu soal uang. Idealistis, ada orang yang ideal sekali, idealistis sekali. Demi mempertahankan sebuah rumah, dia korbankan sebuah keluarga. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, lebih bisa tertangkap dengan jelas. In order to maintain a house, you sacrifice a home. Berapa banyak orang memaksa diri beli sebuah properti, tapi gara-gara itu, sekarang keuangannya nggak sehat. Karena cash flow, mereka bulat-bulat terlilit-lilit nggak karuan. Suami istri bertengkar setiap hari, istri tiap hari cenut-cenut di pikirannya. Gimana bayar ini dan itu, suami tiap hari juga stres pulang ke rumah. Demi mempertahankan sebuah rumah ideal supaya mereka punya seolah-olah properti sekarang. Mereka mengorbankan suasana rumah tangga yang kondusif dan harmonis. Saya baru tidak lama yang lalu menyarankan seseorang, jual rumahmu, ngontrak dulu. Jual. Kontrak dulu, cepat sebelum semua plang dijual di mana-mana, sainganmu tambah banyak. Jual sekarang daripada nanti, ngontrak dulu nggak apa-apa. Siapa bilang orang ngontrak nggak bisa nabung? Orang ngontrak juga bisa nabung. Kalau bisa beli, kenapa tidak? Ya kan, daripada uang dikasih untuk kontrakan. Tetapi, people need cash flow. Everybody needs some money sometimes. Everybody needs some cash flow somehow. Ya kan? Your sometimes maybe now. Kalau kita membutuhkan uang, lebih baik investasi nanti dulu, tabung dulu saja. Tabung pelan-pelan. Jadiin apa, ini itu. Ini tujuan dari khotbah saya hari ini bukan memberikan saran-saran finansial, tetapi memberikan kebenaran-kebenaran firman. Prioritas harus benar. Caranya gimana, investasinya apa, nabungnya apa, jangan tanya saya deh. Anda bisa survei sendiri, Anda semua di sini tahu kok dunia di luar sana. Tapi saya beri Anda prioritas ilahinya. Home first, then house. House first, then luxury. Selalu begitu. Bodohlah orang yang punya semuanya. Beli yang paling mahal, segala sesuatunya. Tapi rumah ngontrak sampai mati. Saya mending jadi rumah, sepatu saya biasa. Sepatu bisa beli nanti. Kalau kita punya prioritas itu, masa paceklik tidak akan kena ke kita. Paling seret sedikit, kita tidak bisa foya-foya, itu aja. Bangun dengan fondasi, cukupkan diri. Mana itu berarti gak makan daging pun oke, asal ada roti. Asal sehat tubuh ini, sehatkan keuanganmu. Amin Bapak Ibu? Amin? Dan tentunya di sini ada orang yang sudah mau sehatkan juga sudah terlambat. Ada sudah terlilit dengan hutang gak karuan. Tenanglah, di sini ada jalan ke atas. Kalau Anda tulus hatinya, berserah sama Tuhan, Tuhan tidak akan pandang hina orang yang remuk hatinya. Tuhan pasti akan memberi pertolongan. Saya masih percaya akan mujizat. Pasti akan terjadi. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Yang kedua, mengelola apa yang ada. Mengelola apa yang ada. Bisa munculin ayatnya, ayat 23, dibaca aja di depan sini. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Ini loh maksudnya Tuhan itu ini loh. Besok adalah hari perhentian penuh. Sabat yang kudus bagi Tuhan, maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang patut kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Saya suka dengan kata ini. Apa yang perlu dibakar, bakarlah. Apa yang perlu masak, masaklah. Maksudnya, kelolalah. Objektif kita di padang gurun adalah mengelola apa yang ada. Kalau mengelola yang apa yang ada bagi beberapa orang itu berarti mengelola apa yang sisa, terjadilah kehendak Tuhan. Kelolalah apa yang masih tersisa padamu. Seperti yang saya katakan tadi, pabrik segini dijual semua asetnya, sekarang tinggal operasionalnya atau pabriknya, kapasitasnya tinggal kecil sekali. Gak apa-apa, it's okay. Anda bisa mulai dengan 5 roti 2 ikan itu. Anda bisa mulai berjalan dengan Tuhan. It's okay. Daripada segini, tapi bleeding setiap hari, mendingan kapasitas yang Anda mampu untuk handle, tetapi bisa menghasilkan keuntungan. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya kita nggak ekspansi sembarangan. Ada satu waktu di dunia bisnis, orang-orang semua ke arah situ, semua ikut. Semua ke arah sana, semua manut. Semua ikut aja. Saya nggak mau sebut bidang apa, karena saya bukan pakarnya. Tapi mata awam seperti saya pun bisa menilai zaman. Ya, saya nggak mau sebut sekali lagi bidangnya karena mungkin ada di antara jemaat yang punya bidang ini hari ini. Maybe. Dan mungkin menguntungkan bagi Anda. Jadi nggak bisa
Saya berikan satu contoh, karena contoh itu nggak tentu relevan buat semua. Tapi kalau saya ngomong begini, mungkin nanti akan terjadi suatu bisik-membisik, gitu ya. Ada satu waktu di Surabaya. Surabaya ingin dijadikan seperti Bandung, kota kuliner dan fashion. Orang buka satu bidang, semuanya dibuka itu. Lalu Anda kan lihat dalam serentak seperti domino, tutup semua. Sisa beberapa yang hari ini. Kalau uang Anda dan uang saya tidak ada serinya, silakan coba-coba. Tapi kalau seumpamanya uang Anda ada serinya, mendingan hati-hati dan dengar-dengaran. Karena dengan sedikit nasihat, sebuah perkara kemungkinan tidak berhasil, kata Alkitab. Bukan demokrasi, bukan voting majority loh ya. Tapi orang-orang yang patut didengarkan seringkali adalah pasangan kita, keluarga kita, teman yang dapat dipercaya apalagi dalam Tuhan, gembala kita. Kita perlu dengarkan. Jadi jangan gegabah. Seperti huru hara. Ada rame-rame semuanya angkat spanduk, bakar-bakar ban. Banyak anak muda ikut, karena mereka pengangguran. Karena mereka tidak rugi apa-apa, sehari-hari nggak ngapa-ngapain. Anda berbeda, Anda punya keluarga, punya tanggung jawab, punya masa depan. Banyak orang yang huru hara itu kalau ditanya ya di interview, coba sekali-kali kalau yang nekat turun ke jalanan tanya, kamu huru hara ini kenapa sih, apa yang kamu bela? Nggak tahu? Mereka ikut. Ada yang dibayar, gomban satu orang. Mereka juga nggak tahu apa, pokoknya suruh sebut ini ya itu, ikut. Saya pernah coba nih, dulu di Israel. Saya ini pendeta tapi ada isengnya, itu bagian yang belum dibaptis. Saya pernah sekali di Israel, nggak tahu pernah saya ceritain di sini nggak? Di satu tempat mana gitu nggak tahu, saya itu kepanasan gitu, sudah terikan di sana. Wah, iseng kalau nggak kerjain orang itu rasanya kurang apa gitu ya, kurang hidup gitu. Jadi saya maju deketin ke satu tempat tuh saya lihat ke atas, wow, saya bilang wow, itu semua orang ngumpul di sebelah saya, turis-turis semuanya, termasuk domba sendiri ketipu. Yang saya bawain semua, wow. Saya tinggal, saya ketawa, nggak ada apa-apa, semua lihat ke atas. Itu harusnya kalau di dalam buku Laofuzi ya, itu disiram sama air dari atas, josh, jatuhin vas bunga. Orang itu gitu, yang nganggur, yang tak berprinsip, ikut semua kemana ya ikut. Nah masalahnya kalau uang Anda tidak berseri silakan coba-coba. Kalau uang Anda ada serinya, hati-hati bro. Anda mau ekspansi, kalau Anda belum persiapan di musim sebelumnya, jangan deh. Sekarang waktunya fokus, kalau Anda punya satu bisnis, pastikan bisnis itu Anda fokus dalam bahasa Ibrani-nya genahkan. Bikin yang benar tuh bisnis. Kalau Anda punya 3 bisnis yang berbeda-beda, 4 kali, ada orang di sini yang betul-betul multi bisnis, nggak apa-apa. Pastikan kuat satu-satu, jangan stafnya keluar masuk dulu. Fokus. Yang satu mungkin masih ada hutangan dengan bank. Nah biasalah, saya nggak mau bicara masuk ke sana. Kalau Anda punya perhitungan, Anda punya aset juga seharusnya kalau hutang yang bertanggung jawab, it's okay. Karena itu hanya cash flow. Kalau semua harus dengan cash sendiri, wah berat kalau bisnis seperti itu. Ya kan? Tapi saya nggak sarankan Anda dengan sembrono masuk di dalam hutang. Tapi katakan yang ini belum break even, ini belum break even, ini belum break even. Ini belum break even. Staf masih amburadul dari keluar masuk. Usaha masih begini dan begitu dan up and down segalanya, tenang dulu. Apalagi kalau multiple beberapa duduk dulu, rancang strategi, jangan ekspansi. Apalagi di padang gurun. Kuatkan satu-satu menjadi bisnis yang sehat, keuangannya sehat, culture kebudayaan pekerjaannya sehat. Kuatkan satu persatu. Baru meluncur lagi. Kalau Anda belum punya persiapan dari musim yang lalu, jangan. Tapi kalau Anda musim yang lalu, Anda sudah menabung, Anda sudah menata, Anda sudah menyusun strategi, Anda siap. Saya sebut, orang dunia sebut Anda hoki, tapi saya sebut Anda adalah orang yang punya persiapan dan diberkati. So, sekarang semua orang gimana mau tutup pendarahan di bisnisnya, Anda justru akuisisi bisnis orang lain. Mau beli bisnis itu sekarang, banyak yang dijual tuh, pabrik semua itu mau dijual. Tapi siapa punya duit, ya kan? Andai kata saya beritahu Anda, ini 10 tahun lalu, 20 tahun, nabung pasti sekarang. Nabung, sekarang waktunya beli. Tapi jangan kecewa, seperti yang saya katakan tadi, kalau Anda sekarang dengarkan firman ini, musim berikutnya Anda yang beli. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Bukan mentol maksudnya. Amin.
Ini waktunya. Kalau Anda punya persiapan. Maka dengarkan kata-kata saya. Kalau Anda mau ekspansi, pastikan sinergi. Pastikan sinergi. Ya. Orang yang jualan pentol, kok pentol terus ya? Ya sudah nggak apa-apa nanti ya. Orang yang jual pentol tiba-tiba mau buka pabrik sandal. Ini hubungannya di mana? Saya nggak tahu. Yang sinergi. Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa. Kalau saya buat diagram, engkau kan mengembang ke kanan ke kiri itu ada tengahnya, saudara. Dari sini ngembang kanan, ngembang ke kiri, keturunanmu bangsa-bangsa dari sini turun ke bawah. Itu sinergi namanya. Ada mata rantainya, kena. Hulu ke hilir. Bukan ngawur. Semuanya hanya karena marketnya bagus, di sana ada bisnis. Jangan pernah hijau hanya karena ada peluang bisnis, peluang untung. Sebab bisnis berkat tidak bisa dikejar dengan begitu. Orang dunia berpikir begitu. Wih, hao cuan, ini cuannya bagus, sikat. Ini hao cuan buka, ini hao cuan buka, ini hao cuan buka. Tiba-tiba terlilit semuanya. Suatu hari ambruk total. Fokus. Ekspansi boleh, yang sinergi. Malah justru sebagian di antara Anda, sekarang waktunya ekspansi. Sebagian lagi mengencangkan ikat pinggang. Amin Bapak Ibu Saudara. Semoga ini berguna buat Anda ya. Ya. Yang terakhir. Mempersiapkan diri untuk panen. Yang ketiga. Mempersiapkan diri untuk panen. Lihat ayat 35. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba. Saya senang kata ini, perhatikan. Sampai mereka tiba. Di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Jadi mana bukanlah tujuan kita. Tapi tanah Kanaan, tanah perjanjian di mana mengalir susu dan madunya. Padang gurun ini hanyalah ujian. Hanyalah transit doang. Dicepit di tengah antara Elim dan Sinai. Dari glory ke glory. Jangan pernah berpikir di sini aku akan selamanya seperti ini. Bapak, Ibu, Saudara, padang gurun hanyalah, saya ulang sekarang. Padang gurun hanyalah delayed prosperity. Kalau Anda tahu gimana menghandle, menangani padang gurun, maka padang gurun hanyalah kemakmuran yang tertunda. Saya bukan orang, kalau saya bilang kemakmuran agak alergi bagi beberapa orang, saya sendiri juga alergi. Saya bukan seorang yang percaya dan penganut Injil kemakmuran. Saya tidak ajarkan pada orang, sini ikut Tuhan, nanti jadi sukses, sini jadi kaya. Di Mawar Sharon sukses bukan segalanya. Bukan, tapi ini sekarang urusan kami, karena domba kami sedang krisis. Dalam dunia kerjaan, saya harus memberikan tongkat pengembalaan, bicara tentang pekerjaan. Saya tidak bilang, kalau Anda ikut Tuhan, beri perpuluhan, langsung jadi kaya, dikembalikan. Gini, kalau tidak dikembalikan masih mau nggak kita memberi untuk Tuhan? Nah itu pertanyaannya, saya lebih mending kemurnian daripada kemakmuran. Karena saya tahu Tuhan tidak perlu ditolong, tidak perlu diingatkan. Reminder, kasih wake up, alarm clock, Tuhan kapan berkati gua? Tuhan itu sifatnya adalah berkat, jadi nggak usah digurui. Namun demikian, izinkan saya ngomong begini, dengan roh yang murni untuk menghibur hati Anda yang susah. Padang gurun Anda itu hanyalah delayed prosperity. Hanyalah kemakmuran yang tertunda. Kalau pesawat Anda ditunda, contohnya naik Garuda. Pengumuman. Kayak seperti barusan ini saya dari Bali pulang. Waktu pelayanan, ditunda. Tundanya gini. Pengumuman. Ditujukan pada para penumpang. GA 341 dari Denpasar menuju ke Surabaya. Wah saya sudah senang, mau boarding. Dia berkata, akan diundur sampai pemberitahuan selanjutnya. Lah kapan itu pemberitahuan selanjutnya? Saya nggak langsung marah, kecewa, langsung saya ambil koper saya keluar kembali ke hotel. So saya tahu, saya tidak selamanya di airport itu, Ngurah Rai itu. Mata jangan di padang gurun, mata di Kanaan. Saya nggak selamanya. Kalaupun mau berapa jam, saya tunggu. Kalau perlu saya tinggal di airport, di sana ada hotel, transit, saya akan tidur di sana. Saya tahu tujuan akhir saya Surabaya, bukan Denpasar, saya ada di sana.
Saya tidak akan terdampar. Saya harus pulang. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, demi orang-orang pilihan-Mu, persingkat waktunya. Maksud saya demi orang-orang pilihan-Mu itu demi istri dan anak-anak saya. Dan juga Tuhan, boyok saya Tuhan, capek sekali Tuhan. Persingkat ya Bapak. Lalu pengumuman keduanya saya baru tahu mengapa. Penumpang ini karena cuaca buruk. Oh, saya mengerti. Bapak Ibu Saudara, kenapa Anda belum prosper? Ada yang di sini lagi masalah. Cuaca buruk. Kalau cuaca buruk jangan langsung kalap. Cuaca buruk, panik. Mati aku. Aku sedih, duduk sendiri, ambil tali, gua bunuh diri. Jangan terus, cuaca buruk, tertunda sampai kapan? Selamanya aku terdampar di Denpasar. Baru prek gitu, boarding. Jalat, kata orang Medan. Ayo kita ketawa kan, tapi bukankah itu yang kita lakukan? Cuman bukan setengah jam, setengah tahun kali. Aduh, tenang. Gimana makan roti? Barusan belum datang ke gereja, makan nggak? Makan. Sudah makan kan hari ini kan? Sudah kan? Dalam krisis Anda makan kan? Masih makan kan? Jangan berkata, aku mau dibunuh. Coba lihat kaki Anda sandalnya, masih ada kan? Nggak ada yang ngusang kan? Masih bisa kan? Nggak tentu bermerek, nggak apa-apa. Ya, pakaian Anda. Tolong satpam lihat, di sini ada yang telanjang nggak? Nggak ada. Semua ada pakaian. Bersyukurlah, cukup kok. Cukup, bersyukurlah pada Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jangan pernah mata tertuju ke padang gurun Anda. Ke Kanaan. Mana itu berhenti sampai mereka makan susu dan madu yang mengalir dengan free flow. Justru Bapak Ibu Saudara, ketika krisis moneter atau ekonomi atau krisis apapun juga, pakailah waktu untuk membenahi apa yang Anda tidak pernah punya waktu untuk benahi, karena Anda terus meraup keuntungan di masa lalu. Justru ketika sekarang lagi krisis begini, kita pikirkan, buah apa yang kita bisa hasilkan. Kalau cuacanya kurang hujan, Anda jangan munculkan buah atau hasil bumi tertentu. Anda pikirkan hasil bumi apa yang cocok dengan iklim ini, saat ini. Tanam itu. Mungkin bagi beberapa orang mempererat hubungan keluarga. Beberapa lagi memperbaiki standar prosedur di pekerjaannya. Atau alias meningkatkan kualitas. Ada lagi yang membangun hubungan dengan staf. Ada juga yang mau mengubah culture atau kebudayaan di dalam pekerjaan kita. Ada pula yang mau punya waktu untuk pelayanan, selama ini nggak punya waktu. Nggak apa-apa loh, Tuhan terima juga loh. Tapi kan rasanya kasih sisa-sisa, nggak apa-apa. Ada satu sisa-sisa, sisa makanan siang seorang anak yang diserahkan ke tangan Tuhan yang memberi makan 5.000 orang. Mending kasihin Tuhan sisa daripada kasihin Tuhan tidak, daripada nggak kasih Tuhan apa-apa. Kasihkan sisamu daripada kau lari daripada Tuhan selamanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Pakai waktu. Apa ya, saya senang sekali dengan, saya paling cinta tentunya adalah negara kita Indonesia, tapi kita patut belajar dari negara-negara lain yang terlebih dahulu mempraktekkan firman, padahal mereka adalah pemerintah sekuler. Mereka pemerintah sekuler. Jadi Tuhan gak pandang bulu, siapa melaksanakan perintahnya, atau norma-norma firman Allah akan mengalami berkatnya. Tuhan gak pandang siapa. Jadi bisa jadi sebuah pemerintah sekuler, gak Kristen, malah lebih baik begitu, karena gereja dan pemerintahan harus terpisah. Gereja adalah gereja, mempelai Kristus, pemerintahan kita sudah dipengaruh. Ya, tetapi setiap pemerintahan yang melakukan prinsip gereja, diberkati. Saya cinta Indonesia, tapi Indonesia masih harus belajar dari tetangga-tetangga kita, contohnya Singapura. Mereka bangun itu SDM-nya, manusianya dibangun. Singapura itu, dulu minum aja harus ngutang Malaysia. Bukan ngutang, beli dari Malaysia. Tapi karena selalu bersih tegang, maka Singapura melakukan apa? Mereka ciptakan untuk bisa mensuling air dari hujan, sekarang mereka minum dari air sendiri. Itu terus terang loh ya. Negara itu gak punya apa-apa. Dia itu gak punya apa-apa.
Dia hanya bangun SDM-nya. Negara itu tidak punya apa-apa. Kita nih yang punya segalanya. Sumber daya laut, udara, semuanya. 7 tingkap langit ada di Indonesia semua. Tapi yang mengerjakan bukan kita. Sedih saya mengatakan itu. Kita harus belajar dari mereka. Saya kasih contoh, ketika suatu hari yang Singapura mengalami resesi. Saya lupa tepatnya kapan, tetapi waktu mengalami resesi, saya sendiri pernah sekolah di Singapura soalnya. Waktu mengalami resesi, pemerintahnya menyuruh rakyatnya untuk mengencangkan ikat pinggang. Kan, saya nggak heran kayak orang kayak Lee Kuan Yew ketika mati ditangisi. Dia bukan orang Kristen. Mungkin ya, saya nggak tahu lagi. Setahu saya begitu. Tetapi paling tidak visinya untuk negaranya sangat meniru apa yang Alkitab katakan. Kalau kita mau lihat benar-benar. Saya kasih contoh, ketika resesi, mereka suruh ngencangkan ikat pinggang. Nggak sampai kelaparan, nggak, negara pasti tanggung jawab. Dan justru rakyatnya didorong untuk sekolah lagi. Resesi lewat, banyak orang Singapura yang S2. Nilai jualnya, satu kepala Singapura, nilai jualnya naik di internasional. Mereka nggak punya apa-apa bukan? Air nggak punya waktu itu. Resesi lagi. Tetapi orangnya jadi mahal. Smart. Waktu resesi, upgrade diri sendiri. Daripada stres, ambil tali, mau bunuh diri. Talinya putus lagi, nggak jadi mampus. Ini yang namanya brilliant. Coba pikirkan hari ini, waktu kerjaan sepi, apa yang Anda lakukan? Saran saya yang simpel aja, bawa Alkitab ke toko Anda. Pelanggan tidak datang, baca, kuatkan iman Anda. Siapa tahu nanti kalau ada suatu hari resesi lewat, Anda dikasih proyek lebih besar, iman Anda sudah mencukupi, Anda sudah S2 secara spirituality. Anda mengganda. Do something, isi dengan sesuatu yang berguna, bukankah waktu hari-hari ini adalah jahat? Hari-hari ini adalah jahat. Isilah waktu, gunakan waktu yang ada. Jangan dipakai untuk stres dan depresi. Tapi pakai untuk mengupgrade diri sendiri. Ini yang perlu kita lakukan. Karena saya tahu badai pasti berlalu. Pertanyaannya adalah, setelah berlalu, apakah kita masuk Kanaan atau masuk lagi? Atau kembali ke padang gurun lagi? Yang perlu kita persiapkan bukan padang gurunnya. Pada waktu kita di perbatasan ketika mana akan berhenti, siapkah kita minum madu dan susu? Prepare yourself. Jemaat Mawar Sharon, saya beritahu kepada Anda, ini pemerintahan kerajaan Allah, bukan Singapura. Saya beri Anda satu tugas. Kalau Anda saat ini mengalami resesi yang batuk tadi, dengar baik-baik. Tuhan memberimu hikmat, upgrade dirimu sendiri di dalam Tuhan. Saya yakin ketika badai berlalu, semua setiap kepala ini lebih mahal di mana-mana karena Tuhan beserta. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk firman yang Kau beri, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Agar kami membenahi diri sendiri di mana selama ini kami lemah. Ya Tuhan, kami tahu kami berharga, tidak ada nilainya. Namun kami mau juga bersaing dengan orang dunia. Ketika masa resesi lewat di Indonesia, Jemaat Mawar Sharon siap untuk perkara-perkara lebih besar. Jemaat Mawar Sharon siap untuk perkara-perkara yang lebih tinggi. Jemaat Mawar Sharon siap untuk perkara-perkara yang lebih mulia. Terima kasih ya Tuhan, ini waktunya mengencangkan bukan hanya sabuk tetapi hubungan dalam rumah tangga. Hubungan dengan Tuhan dan mengencangkan juga ya Tuhan Yesus keahlian kami dalam mengelola segala sumber daya yang Kau percayakan. Terima kasih ya Tuhan, bawa kami semua kuliah. Bukan masuk universitas mana-mana, mungkin beberapa sudah terlalu tua. Tetapi ya Tuhan, masukkan kami ke dalam University of the Holy Spirit, Universitas Roh Kudus, agar kami semua ya Tuhan Jemaat Mawar Sharon tidak ya Tuhan Yesus stres dan depresi di waktu-waktu seperti ini. Kami tidak kekeringan, kami mempersiapkan diri suatu hari ketika mana berhenti, kami tidak pengangguran. Ketika mana berhenti, timba-timba kami untuk menimba susu itu sudah ada di tangan. Kami percaya ya Tuhan, harinya akan datang, Engkau akan meninggikan setiap Jemaat Mawar Sharon menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Thank you Jesus. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku.
Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu, ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu, ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Sebelum kita akan nyanyikan lagu ini dari awal, saya mau tanya sekali lagi, siapa di sini yang dalam masalah pekerjaan, masalah keuangan? Sekarang angkat tangannya, tidak usah malu, di tempat saja. Jangan diturunkan tangannya. Roh Kudus sedang melayang-layang di atas Anda seperti penciptaan. Dia hendak menciptakan sesuatu yang baru. Ketika saya nyanyikan lagu ini, roh nubuatan akan masuk ke dalam dirimu. Dan dia akan menuntunmu mulai hari ini. Melalui padang gurun, siap untuk masuk tanah Kanaan. Gak usah 40 tahun. Sesuai dengan waktu Tuhan, semua indah pada waktunya. Tuhan, ku percaya. Come on. Rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Katakan dengan yakin dan mantap, Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya. Rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, katakan dengan mantap, dengan kuat, memberi masa depan, Kanaan, damai sejahtera, penuh harapan. Angkat tangan, katakan, ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang... Mari kita semua berdoa berbahasa roh, berbahasa lidah, sembah Dia dalam bahasa roh. Oh, Ramaya Sandana Ramaya So. Oh, buka tiga langitmu. Open thy heaven, Father. Oh, Iyana Ramaya Se. Iyana Ramaya Sando Ramaya So. Inama Ramaya Se. Iyana Rama Rama. Iyana Ramaya Se. Iyana Rama Rama Se. Inama Ramaya Sando Ramaya Se. Ramaya So. Ramaya Sana Ramaya Sande. Inamarala. Ramaya Se. Ramaya Sana Ramaya Sanda Ramaya Mo. Ramaya Sanda Ramaya Mo. I speak blessing in Jesus' name. I speak your miracles in Jesus' name. I proclaim an open heaven. I proclaim an open heaven. I declare your victory. Saya deklarasikan kemenangan Allah atasmu. Aku proklamasikan surga terbuka. Aku katakan berkat Allah turun. Aku
mujizat Tuhan datang. Ora bataya lo, ora bataya sana lo. Ora bataya sana la batara maya so. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Mari kita terima dengan iman dulu. Iman sebelum melihat, percaya dulu. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Saudara, sebelum kita doa berkat selesaikan ibadah ini, tahukah Anda bahwa ibadah ketiga ini, ya semua ibadah juga Tuhan urapi. Tapi saya merasa di ibadah kebaktian ini, rasa haus dan lapar itu tinggi. Selalu. Saya selalu khotbah di sini. Saya tahu dan bisa membedakan. Dan di suasana udaranya itu seperti mujizat mudah terjadi. Saya mau katakan untuk mendorong hati Anda, untuk betul menghibur Anda dengan kata-kata kosong. Benar-benar telah terbukti. Di ibadah ini berapa kali saya khotbah, berkali-kali selalu mujizat itu banyak terjadi di ibadah ini. Pernah sekali dulu di sini, ini dan itu banyak saya nggak bisa cerita satu persatu. Karena waktu. Bapak Ibu Saudara, saya yakin, sekalipun sekarang diam-diam, meskipun tenang tapi menghanyutkan. Roh Kudus seperti kerjanya diam, tenang. Tapi saya tahu sesuatu terjadi, something saya pening. Anda nggak bisa lihat sih. Kan nggak bisa langsung Anda tahu sekarang bisnisnya gimana, market gimana, nggak bisa. Just believe. Just believe. Something is happening, sesuatu terjadi. Amin. Amin. Terakhir kali saya khotbah di sini, saya khotbah soal 7 luka Kristus, kesembuhan. Dan ada orang yang disembuhkan di sini. Ada sebuah klip sebelum kita doa berkat, Pak Yohanes nanti akan khotbah supaya saya nggak menghalangi jemaat waktu nanti turun, saya melaju dulu. Terakhir kali ke sini, ada sebuah mujizat terjadi. Saya yakin mujizat sambung mujizat, glory dengan glory. Saya yakin itu. Kalau Tuhan bisa sembuhkan body, Tuhan bisa sembuhkan finance. Tuhan bisa sembuhkan pekerjaan Anda. Ya, Anda bisa lihat video ini 1-2 menit saja. Lalu kita bisa terima doa berkat. Anda bisa pulang ke mujizat Anda. Haleluya. Mari kita sambut yang satu ini. Shalom, pada kesempatan ini saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan terhadap anak saya, Jordan. Nama saya Rizal dan ini istri saya, Irene. Nah, Jordan sejak mulai lahir, dia ada eksema. Eksema itu dimana kulitnya dia kering, disebut dengan dry skin, yang mana menyebabkan mudah untuk gatal-gatal. Dan beberapa dokter pun juga menyatakan bahwa Jordan menderita alergi terhadap beberapa jenis makanan seperti dairy product dan seafood, bahkan ayam pun Jordan tidak bisa makan. Kalau dia makan makanan tersebut, maka akan menjadi gatal sekali, yang kalau dia tidak tahan, digaruk, mudah menjadi luka. Pada 2 bulan terakhir ini, itu keluar dan tidak hilang-hilang dan bertambah banyak, bahkan hampir menjadi di seluruh badan. Mulai dari muka, kepala, tangan, kaki, di semuanya keluar. Dan luka-luka itu basah terus dan berbau yang kurang sedap, berbau amis seperti itu. Bahkan sampai di sekolah pun guru-gurunya memberikan dia tisu untuk mengeringkan luka, mengukus tangannya supaya tidak digaruk. Bukan anak yang ini, saya melihat seorang anak kecil. Tidak tahu anaknya ada di sini atau di bawah, masih cukup kecil. Mamanya ada di sini, orang tuanya ada di sini. Tapi dia punya kulit itu sampai sudah, saya lihat udah kayak nggak tahu itu alergi atau apa, dokter yang tahu. Tapi kulitnya udah blong-blonteng semuanya karena kondisi kulit yang sangat sensitif. Anaknya di mana? Saya tidak sedang berada di gereja. Saya streaming karena pagi harinya saya melakukan olahraga, namun istri saya ada di gereja. Jordan streaming bersama saya, tidak berada di gereja. Dan kita datang kembali pada kebaktian sore harinya. Kenapa? Alergi, rambutnya
sampai rontok semua. Ini Lalu yang di saya siang lihat tadi kebaktian siang. Ya, saya streaming tadi siang. Tadi streaming. Yang maju ke depan ada satu orang udah besar, tapi bukan itu yang saya lihat. Ya, Saya lihat belontengan semua sampai tangan-tangannya. sampai tangannya. Karena alergi yang sangat parah. Iya, Betul? betul. Anda akan melihat suatu mujizat Tuhan di mana kulitnya akan berubah menjadi mulus, dan Tuhan menyembuhkan anak ini dengan cara yang tidak tanggung tapi dengan cara yang ajaib. Oh Ramana, there's a healing that flows from the fountain of God, and it heals everything along the way. Hari Minggu didoakan, hari Senin Jordan luka-luka di seluruh tubuh Jordan mulai mengering, hari Selasa lebih kering lagi, dan hari Rabu mengelupas, hari Kamis Jordan sudah mulus semua, bahkan seperti tidak pernah terjadi luka-luka pada seluruh tubuhnya. Dan kita juga sudah mencoba, Jordan makan semua, makan seafood, udang, kepiting, ayam, susu, semua jeruk yang asalnya dia tidak boleh, dia sudah melakukan makan semua itu dan tidak apa-apa. Jordan sudah sembuh total. Dan ku sembuh. Haleluya. Sebelum kita menutup dengan doa berkat, mari kita berdoa juga buat Pastor Philip. Mari kita semua satukan hati kita. Tuhan, kami berdoa buat Pastor Philip yang lutut sebelah kaki kanannya sakit. Tuhan, kami berdoa, kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan Tuhan sanggup membuat percepatan kesembuhan itu terjadi. Apapun yang menyebabkan hal itu sakit, apapun Tuhan yang terjadi, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kesembuhan-Mu saat ini mengalir, kami mendukung, kami sepakat bersama-sama, sehingga Pastor Philip nanti akan bisa melayani di FKA Balikpapan nanti dengan tubuh yang jauh lebih sehat, dan dapat dengan lebih mudah melakukan segala aktivitasnya. Berkati juga pelayanan beliau, berkati pelayanan Pastor Puji juga dalam kekayaan mujizat kuasanya, dan juga festival kuasa Allah di Balikpapan hari Jumat dan Sabtu nanti, hari Minggunya juga di kebaktian umum di sana. Tuhan minta pengurapan-Mu juga, kami minta biar kami melihat ribuan orang diselamatkan, banyak orang disembuhkan Tuhan, dan banyak orang mengalami kelahiran baru hidup mereka. Mereka serahkan dalam tangan-Mu, menjadi milik-Mu, menjadi anak-Mu. Tuhan, kami percaya ada pekerjaan Tuhan yang dahsyat yang Tuhan kerjakan melalui hamba-hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita tinggalkan tempat ini, Tuhan, kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun juga, apapun yang kami hadapi saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang jauh lebih besar dari segala persoalan masalah kehidupan kami. Kami percaya surga terbuka, kami percaya terobosan itu terjadi. Kami percaya kami pulang membawa kemenangan yang datang dari Tuhan. Sekalipun kami menghadapi masalah yang sama, namun kami tahu dalam roh kami Tuhan, kami sudah menang, kami sudah menang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan sekarang Bapak Ibu saudara-saudari dikasihi Tuhan, sebelum kau tinggalkan tempat ini, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekarang dan selama-lamanya. Jadilah kau umat Tuhan yang lebih daripada memenang di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin.